Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Februari 2022, Selasa, Pekan Biasa ke-6, disusun oleh Frater Anton Moa, SVD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 8, ayat 14 sampai 21. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Memahami Tuhan Lebih Sungguh. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan para murid supaya berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Ragi bermanfaat untuk membuat roti menjadi lembut. Karena itu sebenarnya ragi adalah bahan yang amat berguna. Namun dalam Injil, Yesus mengingatkan murid-muridnya agar berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lantas, apa makna ragi di sini? Para murid kelihatannya memahami ragi secara harafiah. Karena itu mereka berbincang satu sama lain tentang roti, dan kebetulan waktu itu mereka membawa hanya 1 roti. Yesus yang mengetahui ketidakpahaman mereka mengecam para muridnya. Penginjil Markus tidak menjelaskan secara langsung makna kiasan ragi yang dimaksudkan Yesus. Namun ragi orang Farisi dan ragi Herodes di sini dapat diartikan sebagai sikap dan mentalitas orang Farisi dan Herodes. Yang sadar atau tidak sadar, ada pula dalam diri para murid.
Berhadapan dengan Yesus sebagai Mesias, para murid memiliki kesamaan dengan kaum Farisi dan Herodes. Mereka sama-sama memiliki kedegilan hati. Bila kedegilan hati kaum Farisi dan Herodes adalah tidak menerima bahwa Yesus itu Mesias, kedegilan hati para murid adalah lamban memahami dan mengimani Yesus sebagai Mesias, Anak Allah. Para murid adalah orang-orang baik. Hanya saja hati mereka lamban untuk percaya. Iman mereka belum total kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam hidup beriman dewasa ini, kita pun seringkali keliru memahami Tuhan dan tidak mampu mengimaninya sebagaimana mestinya. Ragi kaum Farisi dan Herodes, yaitu ketidakberimanan secara total pada Tuhan, masih pula mengontaminasi hidup-hidup kita, terutama ketika kita menghadapi situasi sulit atau musibah yang menghantam hidup kita. Kesulitan-kesulitan hidup seringkali membuat kita cemas dan mulai melupakan kelimpahan kebaikan Tuhan yang telah kita alami, yang terselubung dalam keseharian hidup kita. Demikian pula dalam pengalaman berdosa, kita tergoda untuk menjadi frustasi, lalu semakin menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan mengharapkan kapan kita akan kembali berdamai dengannya. Kita lupa akan kerahimannya dan keliru memahami dirinya sebagai Bapa yang Maha Pengampun. Mengimani dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Kita membiarkan ragi Kristus mempengaruhi hidup kita, agar kita selalu menyadari kerahiman dan kebaikan Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus, bantulah kami untuk selalu memahami kehendak-Mu atas hidup kami. Berilah kami rahmat keterbukaan hati, agar selalu bersyukur kepadamu, dan bimbinglah kami agar tidak jatuh dalam dosa. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.